Saat ini Poco F2 Pro dan Xiaomi Mi 10T adalah salah dua budget flagship termurah yang ada di Indonesia. Keduanya emang masih satu keluarga, tapi masing-masing punya kelebihan tersendiri walaupun punya spek yang 11-12. Yang pasti yang harus ditekenin di sini adalah walaupun ini lebih murah dibandingkan kompetitor flagship lainnya, ada hal yang tetap nandain ini tuh flagship murah. Oke, di sini Fadil langsung aja kita compare. Yang pertama tuh AMOLED atau refresh rate. Tapi sebelumnya kalau misalkan pengen lebih rinci, lebih dalam banget masalah AMOLED atau IPS, saya udah pernah bahas ya di video lainnya. Kalian bisa nonton beres ini, udah saya taruh linknya di deskripsi di bawah. Oke, sekarang lebih ke si dua ponsel ini. Ini yang pertama yang dibikin kenapa dua ponsel ini tuh dalam tanda kutip murah dibandingkan flagship lain. Kalau flagship lain kan biasanya AMOLED-nya tuh refresh rate tinggi. Nah, ini dibagi dua, biar kita milih. AMOLED di Poco F2 Pro emang bagus kok. Warnanya nendang, tapi tentunya nggak senatural si Mi 10T atau bahkan nggak senatural AMOLED lainnya. Hal ini karena delta E Mi 10T itu punya jumlah yang lebih kecil dibandingkan Poco F2 Pro. Semakin delta E dekat ke 0, semakin natural. Pokoknya masalah saturasi dan kontras, ya si Poco F2 Pro tuh juaranya. Tapi kalau pengen transisi, scrolling, dan lainnya lebih smooth, Mi 10T juara. 144 Hz-nya tuh bikin bener banget ya, enak dilihat dan dioperasiin. Dengan refresh rate tinggi ini, performanya itu serasa lebih kenceng Mi 10T. Padahal speknya secara keseluruhan tuh 11-12 ya. Walaupun Poco F2 Pro tuh gak sesmooth Mi 10T, dia punya obat di layarnya, yaitu nggak ada lubang kamera sedikit pun atau nggak ada poni sedikit pun. Jadi kalau kalian nonton atau main game tuh enak banget, gak keganggu. Sedangkan Mi 10T keganggu sama si lubang kameranya, apalagi di daerah sekitarnya ada bleeding gitu. Itu pun ya kalau misalkan di warnanya yang cerah sih. Di sini tuh gak ada istilah kok ponsel 6 jutaan layarnya cuman IPS, atau kok di sini 6 jutaan tapi refresh rate-nya 60 Hz. Di sini tuh nggak ada istilah kayak gitu ya. Yang pasti ini tuh AMOLED dan IPS-nya punya karakteristik dan punya keunggulan masing-masing. Tinggal kalian nyesuaiin preferensi atau pengennya kalian tuh kayak gimana. Kalian harus milih karena kalian nggak bisa nepetin ya AMOLED refresh rate tinggi ya, karena ini harganya udah murah gitu. Kalau misalkan pengen yang lebih tinggi ya AMOLED ya Samsung S20 FE atau ROG, masih banyak yang lain lah. Kalau saya pribadi lebih milih Poco F2 Pro, karena harus diakui saya lebih membutuhkan layar tanpa gangguan lubang atau poni apapun. Dan yang paling penting ada always on display yang bikin kita tuh nggak capek ya, karena kita gak rajin-rajin ngecek ada notif atau enggak ya. Kita gak sering-sering nyalain ponsel, cukup dilihat si notifnya ada atau enggak, si ikonnya. Mi 10T untungnya juga punya LED notifikasi buat ngasih tahu notifikasi ada SMS atau WhatsApp dan sebagainya. Cuma LED-nya tuh kecil banget, kadang susah dilihat, dan sayangnya cuma satu warna. Padahal bagus gitu kalau misalkan ada LED notifikasinya berbagai warna dan enak dan jelas buat dilihat gitu. Sekarang jarang banget sih kayak LED notifikasi beragam warna, terus bisa enak dilihat dengan jelas. Terakhir LED notifikasi yang bagus dengan spesifikasinya yang oke itu ada di Zenfone 6. Tapi jangan pilih Poco F2 Pro kalau kalian nggak mau burn in. Karena layar AMOLED itu pasti burn in. Saya nggak mau berdebat di video ini ya. Kalian bisa tonton bahasan tentang layar AMOLED di link deskripsi di bawah. Yang pasti burn in tuh cepet atau lambat muncul. Itu tergantung pemakaian kalian kayak gimana. Yang kedua tuh masalah desain ya. Masih bahas fisik, keduanya menurut saya tuh punya desain dan kualitas bahan yang bagus. Sama-sama kaca dan frame-nya tuh logam ya. Ini tetap masalah preferensi masing-masing aja. Kalau masalah desain, masalah penilaian mata, saya lebih milih Poco F2 Pro karena punya desain yang unik. Jarang banget sekarang ponsel punya kamera pop-up dan layar tuh kayak gini. Penempatan kameranya juga bagus ya menurut saya, membulat nggak bosenin. Ditambah ada pemanis tombol power yang dikasih aksen warna yang berbeda dibandingkan tombol lainnya. Tapi masalah ergonomi, masalah penggunaannya tuh lebih nyaman si Mi 10T. Karena sedikit lebih enteng dibanding Poco, juga gripnya tuh lebih enak. Kalau kalian suka banget masalah face unlock, jangan pilih Poco F2 Pro. Karena pop-up kameranya tuh gak akan cepet, alhasil ya face unlock-nya tuh bukannya lama. Dan lagi kalau misalkan kalian pakai Poco F2 Pro di tempat umum, mau ngaca atau selfie, tuh kalau nggak mau ketahuan agak susah gitu, karena nanti pasti ada yang nonjol.
di ponselnya dan ketahuan lagi buka kamera depan. Jadi sekali lagi masalah desain dengan pertimbangan tadi saya tetap milih Poco F2 Pro karena lebih unik dan bisa dibilang nggak pasaran ya secara keseluruhan. Lalu kita bahas masalah performa. Performanya itu keduanya sama-sama aja tentunya, karena pakai speknya tuh sama. Pakai Snapdragon 865, cuma yang bedain itu ada di jenis RAM-nya. Pokok yang saya pegang itu RAM-nya 6GB dengan jenis LPDDR4X. Sedangkan Mi 10T yang saya pegang RAM-nya tuh 8GB LPDDR5 yang generasi baru. Masalah jumlah atau kapasitas RAM tuh nggak ngaruh ke performa ponsel ya. Saya udah pernah bahas ini, kalian bisa nonton nanti ya di link deskripsi di bawah. Itu nggak ngaruh ya. Yang ngaruh itu ke jenis RAM-nya. Secara teori, karena RAM Mi 10T itu punya generasi baru dan lebih kenceng, harusnya tuh ya lebih cepat ya di penggunaan sehari-hari. Tapi kalau di keseharian atau ngegame tuh nggak kerasa banget ya, terlepas refresh rate. Mi 10T tuh lebih kebantu kesehariannya dan kerasa lebih kenceng karena layarnya yang punya refresh rate tinggi. Masalah ngegame, terlepas game tersebut mendukung refresh rate tinggi, pas dicoba tuh sama aja. Plusnya adalah si Mi 10T ini tuh karena punya refresh rate tinggi, jadi main game tuh sebenarnya lebih asik. Karena pilihan grafis ada FPS yang tinggi, kayak di PUBG bisa 90 FPS dan game lainnya. Tapi sekali lagi hal ini tuh nggak buat Poco F2 Pro jadi kalah dan ngerasa lemot ya. Akhirnya saya coba ngerender video yang sama di kedua ponsel ini. Saya render resolusi 4K pakai aplikasi Power Director. Hasilnya ternyata cukup beda. Videonya tuh berdurasi 1 menit 3 detik ya. Mi 10T berhasil ngerender dengan 58,61 detik. Sedangkan Poco berhasil dengan 42 detik aja. Secara teori harusnya Mi 10T itu lebih unggul ya dibandingkan Poco F2 Pro karena jenis RAM-nya tuh lebih bagus di si Mi 10T. Cuman ini pasti ada faktor di versi MIUI-nya karena yang saya pakai itu si MIUI-nya yang Mi 10T itu belum dapat update apa-apa ya, baru versi awalnya. Sedangkan Poco F2 Pro udah mendapatkan beberapa treatment dengan beberapa kali update, jadi udah lebih menyesuaikan lah antara si hardware dan softwarenya. Dan di poin performa ini saya lebih milih Poco F2 Pro. Kenapa? Karena ada di masalah manajemen suhu. Di sini Poco sistem pendinginnya tuh lebih baik dibandingkan Mi 10T yang pakai pemakaian ala-ala saya ya. Dan Mi 10T tuh kerasa lebih anget. Jadi Poco F2 Pro yang punya liquid cooling 2.0 tuh bukan embel-embel atau isapan jempol belaka. Mi 10T emang punya pendinginnya kok, punya coolingnya, cuma nggak sebaik si Poco F2 Pro. Langsung kita nyambung ke masalah multimedia. Ponsel tuh tentunya nggak dipakai buat ngegame atau scrolling IG doang ya, tapi buat hiburan juga. Kayak nonton Netflix, YouTube, lebih asik di Poco F2 Pro, karena si Poco ini tuh tanpa lubang kamera ya, jadi kita lihat tuh nggak keganggu ya. Dan bisa nampilin warna yang lebih ngejreng, jadi asik dilihat. Tapi di sisi lain, Mi 10T tuh punya speaker stereo yang enak didengar. Emang nggak sebagus Mi 10 sih, cuma lebih enak ya dibandingkan Poco F2 Pro yang speakernya tuh kurang banget. So jangan Poco F2 Pro yang kalian pilih kalau lebih mempertimbangkan masalah speakernya. Tapi di poin ini saya lebih pilih Mi 10T aja. Lagian warna yang ditampilin di Mi 10T tuh nggak jelek kok, bagus malahan. Si IPS-nya tuh nggak abal-abal. Tapi kalau misalkan kalian lebih mempertimbangkan atau lebih sering pakai headset atau headphone dan sebagainya, saya anjurkan si Poco F2 Pro aja karena punya jack 3,5 mm, karena si Mi 10T kita harus pakai dongle, kalau nggak TWS ya, dan nggak semua orang punya. Yang kelima tuh masalah baterai ya. Sebenarnya masalah baterai itu tergantung pemakaian kalian gimana ya masing-masing. Cuman saya berani jamin kedua ponsel ini di kelas flagship ini tuh awet banget. Kebanyakan flagship tuh boros ya karena bertenaga banget. Tapi ini tuh keduanya enggak. Cuma dengan pemakaian ala saya ya, Mi 10T tuh agak lebih awet walaupun 144 Hz-nya tuh dinyalain. Dan tenang aja, mau kalian pilih manapun, tetap ya ponsel ini keduanya punya charger 33 watt. Dan jadi saya di sini lebih milih Mi 10T di sektor daya tahan baterai. Lalu ke masalah dukungan software. Masalah dukungan software saya lebih percaya di Mi 10T. Software MIUI di Mi 10T ini tuh kerasa lebih solid dan lebih matang ya, terlepas kehadiran refresh rate. Kalau masalah penampilan sebenarnya beda di launchernya aja ya, selebihnya tuh sama.
Nah, salah satu contoh tingkat kematangan yang bisa dilihat pakai mata kalian adalah di gestur Android-nya. Di Mi 10T Android 10 udah ngasih garis di bawahnya di bagian navigasi. Ini tuh buat ngebantu kalian buat pindah-pindah aplikasi dan navigasi lainnya. Tentunya bukan hiasan aja ya. Berbeda dengan Poco F2 Pro. Walau punya versi Android yang sama, MIUI-nya sama, dia belum bisa navigasi kayak gitu. Si Poco F2 Pro ini harus nunggu update sampai Android 11 baru bisa. Hal ini tuh gak aneh ya, karena Poco masih pakai MIUI, tapi MIUI yang dikustomisasi dan ditambah label MIUI for Poco. Jadi si MIUI di Poco tuh tetap nunggu gimana MIUI di atasnya yang tanpa label for Poco. Jadi ya apa-apa ya nunggu induknya, nunggu si MIUI-nya, baru MIUI for Poco gitu. Sama halnya kayak Realme UI yang basicnya tuh masih ColorOS, tapi yang diduluanin itu pasti perkembangan ColorOS, baru Realme UI. Jadi dukungan software saya lebih suka di Mi 10T. Nah, terakhir kita bahas masalah sektor kamera. Di sektor kamera saya akan berfokus ke lensa utamanya aja, karena lensa lainnya bisa dikatakan standar aja. Nah, sekilas hasil kedua ponsel ini tuh sama aja ya. Detailnya tuh cukup bagus, dynamic range-nya oke, warna juga saturasinya bagus walau agak ditingkatin jadi keduanya tuh gak natural. Tapi kalau kita lebih detail lagi lihatnya, akan kelihatan beda di mana. Hasil foto sebelumnya yang di zoom dan di crop Mi 10T tuh mampu menangkap detail lebih jelas. Plat nomor motor di belakangnya tuh walaupun gelap bisa lebih terlihat jelas di Mi 10T. Sedangkan Poco F2 Pro masih terlihat sangat samar, termasuk tulisan Honda lebih terlihat jelas di Mi 10T. Lalu foto gedung ini sekilas emang sama, tapi Mi 10T bisa ngambil detail yang lebih baik. Si cat temboknya lebih terlihat teksturnya dibandingkan si Poco F2. Dan Poco F2 Pro terkadang mengambil warnanya yang salah, seperti foto baju ini, nggak sering amat ya emang salahnya. Ini foto diambil di indoor yang cahaya tuh biasa aja, nggak cukup dan nggak kurang. Warnanya sebenarnya ini tuh merah ya, akurat Mi 10T. Sedangkan F2 Pro tuh malah terlihat agak gelap dan malah menjadi seperti merah marun. Tapi kalau urusan foto low light atau kurang cahaya tuh beda cerita. Ini saya foto semua ambil di cahaya yang bener-bener minim dengan night mode ya. Tekstur di Poco F2 Pro lebih terlihat jelas, debu-debu yang menempel di gimbal ini tuh lebih terlihat jelas. Tekstur blow-through kain yang lebih terlihat dan tulisan kartu garansi lebih fokus di Poco F2 Pro. Mi 10T tuh agak susah ya ngambil fokus di kurang cahaya. Kayak waktu saya foto si lamp fox ini. Padahal saya udah pegang pakai dua tangan dan udah di tap. Tapi hasilnya Poco F2 Pro tetap lebih jelas ya bisa ngambil gambarnya. Sama halnya dengan foto bunga di low light ini, kerikil di potnya lebih terlihat jelas dibandingkan Mi 10T. Lalu kita beranjak ke kamera selfie. Kalau Mi 10T tuh ngambil gambarnya tuh lebih ngezoom ya dibandingkan Poco F2 Pro, walaupun posisi sama. Jadi Poco tuh lebih enak ya kalau kita ngambil gambar lagi foto barengan atau pemandangan belakang yang pengen lebih terlihat lebih luas. Dicoba foto backlight juga F2 Pro tetap juara. Cahaya yang menghadangnya bisa diatur supaya nggak terlihat overexpose. Emang nggak bisa dikatakan baik dibandingkan kompetitor lainnya ya, tapi ini jauh lebih baik dibandingkan Mi 10T yang terlihat overexposed dan detail wajah pun alhasil jadi kurang. Kalau masalah video, yang tentunya dibandingin di satu layar yang sama di laptop, nggak lihat di masing-masing kedua layar, keduanya dapat hasilin video yang bagus. Hanya saya lebih suka warna di Poco F2 Pro yang lebih kelihatan manis, karena warna si langit dan daunnya lebih keluar, walaupun bedanya nggak jauh-jauh amat. Yang terasa berbeda ada di fitur ultra stabilnya. Poco F2 Pro masih manfaatin lensa utama kalau fitur ini dinyalain. Emang nggak punya OIS ya, di sini cuma manfaatin IIS aja. Jadi walaupun stabil, terkadang hasil videonya terlihat bergelombang. Kalau Mi 10T manfaatin lensa wide-nya, dengan cara hasil video wide-nya tuh di crop jadi lebih terlihat stabil. Jadi minus Mi 10T kalau misalkan kita ambil video dengan stabilnya yang lebih ekstra, tentunya detailnya kurang banget. So overall masalah kamera saya lebih suka Poco F2 Pro. Walaupun gak bisa dibilang bagus banget, tapi lebih seimbang dalam segala hal. Keduanya kalau misalkan backlight masih bisa gak terlalu handle baik ya, tapi nanti mungkin di update berikutnya bakal teratas sih. Oke, jadi kalian bisa nilai mana yang suka Poco atau Mi 10T. Dengan 7 pertimbangan tadi, saya lebih pilih Poco F2 Pro dengan mendapatkan 4 poin.
Sektor kamera, desain layar, dan performa. Tentunya 7 hal tadi itu dikembalikan ke masing-masing ya, karena ada beberapa poin yang emang disesuaikan dengan preferensi atau kebutuhan masing-masing. Yang pasti keduanya tuh sama-sama worth it buat dibeli ya di sektor budget flagship. Jangan kalian berharap dan membandingkan dengan flagship lainnya yang ada di kisaran 9 juta ke atas. Jadi itu dia compare antara Poco F2 Pro dan Mi 10T dari saya. Kalau misalkan kalian pengen lebih jelas detail masing-masing ponselnya, kalian bisa lihat reviewnya masing-masing, oke? Dan jangan lupa buat like, share, subscribe Fixme, lalu nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video, compare, atau obrolan lainnya, oke? This is Fadil, peace out.